Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarsalsa Naila dari Prodi S1 Manajemen semester 1. Pada video ini, saya akan membahas tentang pengantar perekonomian Indonesia dan indikator makroekonomi dengan menggunakan pendekatan taksonomi Bloom-Anderson. Pertama, mengingat secara umum perekonomian adalah sistem yang mengatur bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas. Menurut N. Gregory Mankiw, ilmu ekonomi mempelajari bagaimana individu dan negara membuat pilihan dalam kondisi keterbatasan. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yaitu gabungan antara mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah. Untuk melihat kondisi ekonomi satu negara, digunakan indikator makroekonomi seperti PDB, inflasi, pengangguran, dan neraca perdagangan. Kedua, memahami produk domestik bruto atau PDB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus. Lalu pengangguran adalah kondisi ketika seseorang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Menurut Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, indikator-indikator ini digunakan untuk menilai apakah ekonomi suatu negara tumbuh stabil atau mengalami penurunan. Ketiga, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa langsung merasakan dampak dari indikator makroekonomi ini. Misalnya ketika inflasi meningkat, harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak ikut naik. Hal ini membuat daya beli masyarakat menurun. Sebaliknya, ketika PDB meningkat, biasanya lapangan pekerjaan bertambah dan pendapatan masyarakat meningkat. Ini menunjukkan bahwa teori ekonomi tidak hanya konsep, tetapi juga nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, menganalisis. Jika dianalisis lebih dalam, indikator makroekonomi saling berkaitan satu sama lain. Contohnya, ketika inflasi terlalu tinggi, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi karena harga mahal. Akibatnya, permintaan menurun dan pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa perekonomian belum berjalan secara optimal. Neraca perdagangan juga penting karena jika impor lebih besar daripada ekspor, maka dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi nasional. Yang kelima, mengevaluasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, perekonomian Indonesia saat ini tergolong stabil, namun masih menghadapi beberapa tantangan seperti inflasi yang fluktuatif, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Menurut saya, kebijakan pemerintah seperti pengendalian inflasi dan peningkatan investasi sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih merata dan tepat sasaran. Yang keenam, menciptakan. Sebagai solusi, saya mengusulkan beberapa hal. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Kedua, mendukung perkembangan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Ketiga, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dengan langkah tersebut, diharapkan perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih kuat, stabil, dan merata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.